sebuah desa kecil yang berada di ujung barat Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo. Dengan hamparan sawah yang luas, aliran deras air sungai, dan penduduk yang baik dan ramah. Inilah Desa Sumber Secang. Desa Sumber Secang mempunyai 10 RT dan 4 dusun, yakni Dusun Kerajaan, Dusun Petemon, Dusun Sengon, dan Dusun Beberan, yang memanjang dari barat sampai timur. Penduduknya setempat terbiasa menyebut daerah barat sebagai Cangbere dan menyebut daerah timur sebagai sebutan Cangkemor. Namun sebutan tersebut tidak ada dalam administrasi desa, melainkan hanya untuk mempermudah penyebutan saja. Desa Sumber Secang bisa digolongkan sebagai desa padat penduduk, dengan seluruh penduduknya merupakan penganut agama Islam. Rata-rata penduduknya adalah lulusan pesantren besar di daerah Jawa Timur. Dengan demikian, kegiatan keagamaan senantiasa terlaksana dengan kekompakan masyarakat yang baik, khususnya di wilayah Dusun Kerajaan. Desa Sumber Secang merupakan desa yang 40% wilayahnya merupakan persawahan yang bisa ditanami sayuran dan bahan pangan serta tanaman lainnya. Desa Sumber Secang juga memiliki sungai yang bisa dimanfaatkan pasir dan batunya sebagai bahan bangunan. Masyarakat Desa Sumber Secang memiliki mata pencaharian yang beragam seperti pengusaha toko sembako, petani, kuli bangunan, guru, pengusaha industri, dan lain-lain. Sedangkan untuk mata pencaharian yang menjadi mayoritas di Desa Sumber Secang adalah petani. Masyarakat Desa Sumber Secang juga terkenal dengan sifat yang ramah dan dermawan, terlebih kepada para pendatang. Hal ini terbukti dengan datangnya kelompok KKN kami yang disebut dengan Hangat, dan juga kami hampir setiap hari mendapatkan rezeki dari masyarakat sekitar. Demi menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat Sumber Secang, kami senantiasa melakukan pengabdian kepada masyarakat seperti perawatan masjid, membantu mengajar di sekolah bila ada guru yang tidak masuk, mengadakan bimbel untuk anak-anak setiap harinya, kerja bakti, mengikuti kegiatan keagamaan seperti Sarwah Muslimin, Istighosah bersama, Tadarus, dan memperingati hari-hari besar Islam. Desa Sumber Secang merupakan desa yang memiliki banyak sekali aset yang kita temui selama kita di sana. Di antaranya persawahan yang begitu luas, sungai yang bisa diambil pasir dan batunya untuk bahan bangunan, Masjid Raudatul Hasan, BUMDes, sekolah dasar, perpustakaan desa. Selain itu, di Desa Sumber Secang juga terdapat home industri tahu, pemasuk telur,
dan peternakan ikan, serta organisasi desa dan keagamaan yang berada di Desa Sumber Secang. Masyarakatnya mempunyai tradisi menghatamkan Al-Quran yang dilakukan setiap hari Kamis malam Jumat Legi, dan juga ketika peringatan hari-hari besar Islam dan tadarus setelah ba'da sholat subuh. Desa Sumber Secang memiliki banyak aset yang sangat berpotensi bagi desa. Salah satunya adalah perpustakaan desa yang tidak terawat, namun banyak anak-anak yang mengunjungi tempat tersebut untuk membaca buku ataupun hanya untuk bermain saja. Kami merasa perintih terhadap keadaan perpustakaan desa saat itu. Untuk itu kami berinisiatif untuk menghidupkan perpustakaan tersebut agar terlihat layak disebut perpustakaan. Rencana awal kami adalah menambah koleksi buku yang kami rasa perlu untuk ditambah. Kami mencari donasi berbagai sumber sosial media dan juga pada perpustakaan daerah Kabupaten Probolinggo. Namun usaha yang kita jalani tidak berbuah manis seperti yang kita harapkan. Kemudian kita mencari cara lain untuk menghidupkan perpustakaan desa tersebut. Alhasil kami berinisiatif untuk mengadakan digitalisasi perpustakaan Desa Sumber Secang. Dalam upaya digitalisasi perpustakaan desa ini, kami bekerja sama dengan perpustakaan daerah Kabupaten Probolinggo dengan mengajukan surat permohonan bimbingan mengadakan perpustakaan digital yang nantinya staf perpustakaan daerah Kabupaten Probolinggo akan terjun langsung ke Desa Sumber Secang untuk memberikan bimbingan kepada mahasiswa KKN beserta seluruh perangkat desa yang ada di Desa Sumber Secang tentang digitalisasi perpustakaan desa. Setelah survei dan semua kebutuhan yang diperlukan untuk mendigitalisasi perpustakaan telah selesai dipersiapkan, kami mulai menginput buku-buku yang ada di perpustakaan desa untuk dirubah ke bentuk digital yang bisa diakses oleh masyarakat di mana saja dan kapan saja. Sedangkan untuk program masjid, kami adakan berdasarkan dari beberapa kitab yang kami pelajari selama berada di pesantren yang membahas tentang faedah-faedah yang diperoleh ketika membaca surat-surat Al-Quran. Di antaranya yakni membaca surat Al-Waqiah setelah sholat jamaah asar, yang mana faedahnya adalah barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah, ia tidak akan tertimpa oleh kekafiran selamanya. Faedah membaca surat Yasin setelah maghrib adalah siapa yang membaca surat Yasin adalah suatu malam, maka ketika ia bangun pagi akan diampuni dosanya. H.R. Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Maudulat. Sedangkan faedah pembacaan surat Al-Mulk setelah jamaah sholat isya adalah menghalang dari siksa kubur. H.R. An-Nasai. Kegiatan ini rutin kami laksanakan setelah sholat jamaah bersama dengan seluruh jemaah di Masjid Raudatul Hasan, Desa Sumber Secang. Untuk acara perpisahan mahasiswa KKN, kami mengadakan lomba-lomba untuk anak-anak SD dan menyelenggarakan pengajian di Masjid Raudatul Hasan dengan seluruh masyarakat yang berada di Desa Sumber Secang. Kami
Mahasiswa KKN ABCD berbasis Masjid Universitas Zainul Hasan Genggong tahun 2022 yang bertempat di Masjid Raudatul Hasan, Desa Sumber Secang, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses pelaksanaan kegiatan KKN ABCD Universitas Zainul Hasan Genggong tahun 2002. Dan apabila terdapat kesalahan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Costa